tidak bisa menunjukkan tendangan. Adanya tidak itu atau ini tanpa ya seperti contohnya kita harus mirip karena dia punya tahu dan ada perkara yang berikut pemanfaatnya tadi harus terlihat dan tidak terhalang. Terhalang ini maksudnya ada faktor-faktor yang menghalangi untuk kita dapat mengambil apa ini. Contohnya misalnya saya kasih contoh, apakah yang taruh di sini posisi ada lemari atau meja? Ya itu tidak boleh karena mengganggu dalam proses kita mengambil apa itu sendiri dan dapat mengurangi waktu respon kita untuk menangani ayat-ayat. Baik, ini bagian-bagian atau konstruksi dari apa? Yang pertama, ini handle apa? Ibu saya handle apa atau luasnya? Yang kedua, ini pressure gauge atau manometer. Jadi yang kita lihat di sini kalau tekanannya di hijau artinya manometernya berfungsi dengan baik, punya tekanan rendah. Kalau sudah merah mendekati 0 itu artinya tidak punya tekanan. Jadi tidak layak untuk digunakan. Nah yang berikut ada selang atau hose. Selang ini untuk menyalurkan udara dan bahan bakar dari tabung apa tersebut. Yang berikut ini terapa atau silinder. Yang berikut ini ada sebelah sini, baru itu ada namanya pin pengaman. Jadi ini untuk menguji agar apa ini artinya masih tersedia, belum digunakan dan menjadi kemungkinan kalau tidak sengaja kita menggunakan tuas yang di atas atau valve, ini namanya valve. Nah, ini kita bisa lihat di dalamnya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, mungkin kalau di sini teknisnya isi di dalam mungkin Bapak Ibu tidak terlalu berpikir karena ini hanya untuk kebutuhan bagi mungkin Bapak Ibu yang untuk mengisi ulang. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, pemasangan dan penempatan alatnya itu yaitu setiap alat dipasang pada posisi yang mudah terlihat dan terjangkau. Alat sesuai dengan jenis benda atau tempat yang dikunjungi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di daerah itu daerah misalnya kayak di contohnya di PLN harus digunakan jenis apa yang jelas apa, karena dia menyangkut tentang listrik ya, lain listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. Yang berikut alat ini dipasang posisi menggantung ya, Ibu tadi. Mungkin Ibu Kapus mungkin bisa disediakan bracket atau hanger penyangga ini sehingga bisa ditaruh di kartu. Jadi yang posisinya baik seperti menggantung ini
Yang berikut, apalagi penempatannya tidak boleh di ruangan yang melebihi suhu dari 49 derajat. Karena suhu ini kita manusia saja sudah setengah mati, apalagi ya. Dan di bawah 4 derajat. Kalau bawah 4 derajat itu dapat menimbulkan pembekuan di bahan sendiri dan lupa karena terlalu dingin. Karena kalau terlalu dingin, udara yang di dalam sini akan membuat ada cairan itu dapat membuat bahan pengaram yaitu dari sendiri sebutnya sendiri itu menggumpal. Kalau terlalu panas, Bapak Ibu, terlalu panas, tabung ini dapat meledak seperti yang saya bilang tadi. Contohnya seperti tabung oksigen di puskesmas atau di rumah sakit kalau memberi dalam tekanan suhu udara yang sangat tinggi itu dapat meledak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menggunakan oksigen di puskesmas atau di rumah sakit bisa terhadap juga kali itu bisa dapat meledak. Karena saat kasih contoh pengalaman ada teman itu dia pengisian oksigen ke tabung, karena pengisian itu harus dikasih air terus, kasih air supaya tabungnya tinggi. Karena pengisian oksigen dari apa namanya kompresor oksigen itu udara yang masuk oksigen masuk itu panas, dari bawah tabung ini panas, dari kita harus ada ini di luar dari apa ya? Biar kita harus kenal dengan air, terus kasih air, dengan air di dalam setengah tabung itu, terus bisa lalu dengan air atau air itu supaya tabung seperti ini. Karena kalau dia sampai panas suhunya naik, tabung ini bisa meledak. Yes. Jadi yang seperti saya bilang, namanya menggumpal atau udara ini maksudnya kantornya itu sudah expired, tidak direview, tidak disimpan, sehingga bahan-bahan yang di dalam itu tidak efektif lagi untuk penggunaan dalam pembagian. Ini cara pengoperasian kapalnya. Jadi ambil apa dari tempatnya atau dari bagian yang begini bagian kecilnya, terus cauk tuas atau pinnya ini. Tapi sebelum kita pastikan dulu ada anginnya. Jadi posisi kita yang menggunakan atau petugas atau orang yang menggunakan angin harus berada di di atas angin. Karena kalau angin yang ke barat, kita berada di posisi timur, tidak boleh berlawanan dengan arah angin, sehingga penggunaan bahan-bahan yang efektif dan panas atau api sendiri tidak membahayakan kita. Yang berikut, setelah pin ini kita lepas, kita campur dulu selang ini. Jadi begini ya, Bapak Ibu ya. Kita ambil, kita pegang, kita cabut pinnya ini. Dan sebelumnya kita punya segel ya. Kalau tidak ada segel ini, jangan cabut ini. Terus kita cabut selang, usahakan jarak kita dari titik api terdekat itu 3 meter sampai 5 meter tergantung dari api. Kalau apinya besar,
3 sampai 5 meter. Kita arahkan. Dia posisi selain ini namanya nozzle. Posisi nozzle-nya itu 30 derajat sampai 60 derajat dari api terdekat, dari dalam api maksudnya tidak api yang di atas kita dan sebelum di atas begini. Itu tidak efektif. Jadi arahkan ke bawah 30 derajat dari titik api terdekat. Terus kita kembangkan. Nah, setelah seperti kita tekan ini paham kita ini, terus kita arahkan ke kiri dan ke kanan pada titik api terdekat. Itu kalau posisi berdiri. Kalau posisi duduk seperti itu atau jongkok. Kalau orang kanan kaki kiri di sini, misalkan posisinya begini. Jadi tabungnya ini jangan terlalu dekat, artinya ke kanan tidak kuat. Artinya dia lebih atau dia tekanannya terlalu kuat bisa mengenai muka. Jadi jaraknya seperti ini, kita angkat, terus kita arahkan 30 derajat sampai 60 derajat dari titik api terdekat. Capek juga. Nah, ini seperti yang kita lihat.